Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin para salikin yang sama-sama memerhati Allah. Baru saja kemarin khutbah Jumat, judulnya adalah ujian. Ujian itu berupa keburukan seperti musibah dan juga berupa kebaikan seperti contohnya adalah nikmat. Saya nggak tahu nih termasuk yang mana motivasinya, karena musibah motifnya ada 3, nikmat motifnya ada 2. Kemarin sudah disampaikan dalam beberapa firman. Ini mau ngaji ke sini mobil nabrak, jadi saya sama jamaah mobil gak bisa jalan. Saya sudah WA rekam suara ke DKM yang suka kasih tahu saya nggak bisa ngaji, tapi alhamdulillah ada jamaah yang akhirnya menolong saya sampai ke sini. Pecah ban, hancur di Grebesan. Baiklah, jadi mohon maaf kalau pembawaannya ngaji kali ini kurang konsep. Mohon maaf berdeg-degan, sudah banyak penyakit, benturan keras. Alhamdulillah jantung yang sebentar masih ada sih, kebetulan masih ada. Coba minta air putih. Hangat-hangat Pak Iwan, Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul amali. Minta angkat Pak Iwan. Husnul amali. Bismillah. Amal-amal yang bagus subuhnya boleh jadi sama, tapi ada yang berbeda. Subuh mana sampai kiamat pun yang bermanfaat, tapi boleh jadi ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Subuh kita sekarang boleh jadi beda dengan yang kemarin. Subuh kita yang kemarin boleh jadi beda dengan yang kemarin lusa. Sehari berapa kali sholat boleh jadi beda-beda nilainya. Persis seperti kita makan kacang tanah 1 piring. Makan kacang tanah 1 piring, ambil berisi banget bijinya, ada 4 berisi, ambil lagi 2 bijinya, ambil lagi 1 bijinya, ambil lagi kempes. Itulah amal kita. Beda-beda kualitasnya. Istighfarnya sama. Kalau saya orang yang sedang belajar thariqah, setiap habis sholat itu
karena kepepet minimal 3 kali, nanti dikotor dalam kesempatan yang lain. Itu yang 165 itu boleh jadi yang berisi cuma 3 yang berisi, yang lainnya boleh jadi kempes, boleh jadi kempes. Jangan-jangan yang 165 itu kempes semua. Bagaimana yang tidak pernah dikir? Kempes enggak? Yang tidak pernah dikir kempes tidak. Nyapanya yang kempes dikirnya kita. Beda, pikirnya saja dengan yang di belakang beda saya. Beda, pikirnya aja beda. Yang di belakang kayaknya pikir itu ke depan. Kayak ngasih tahu Allah, padahal Allah sudah maha tahu, maha mendengar, dan digerakkannya pun oleh Allah. Sedangkan pikir saya ke dalam menasehatin hati, bukan menggonggong keluar, karena Allah nggak usah dipanggil, digerakkannya pun oleh Allah. La ilaha illallah, emang mau dipanggil di mana Allah? Karena Allah yang mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku kata Allah, aku lebih dekat ilaihi kepada hambaku min hablil warid, dan timbang urat leher. Jadi ngapain kan jangan dikir besar. Lo illallah, malah sampai leha-leha. La ilaha illallah. Buat siapa itu? Terus kayak gimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu, ajari, laqinu, ajari oleh kalian semua, mau tahu orang yang mau mati di antara kalian, la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati? Ini orang sakaratul maut baru diajari. Orang lagi sehat jadi orang. Ya kita ini yang harus dididik tiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ini mau giliran sakaratul maut sudah gak eling, sudah gak sadar mana barat mana timur. Kemarin dalam khutbah, istri datang dikira diusir, dikira suster mau nyuntik. Giliran suster datang mau dilekepin, dikira istri. Sudah gak ingat di bumi alam, baru diajak pikir. Ngajak pikirnya kayak nyontoin lagi. Maaf, ayo nyebut pun. Bukan contohnya gimana nggak pernah, orang nggak pernah. Salah satu orang yang akan husnul khotimah, apa salah satu orang yang bakal su'ul khotimah, ada 5 cirinya, nggak usah 5-5-nya, 1 saja, yaitu berat diajak dikir. Bibirnya itu susah diajak dikir, masuk di akal. Jangankan lagi sakaratul maut, lagi sehat segar bugar aja susah, apalagi Surat An-Nisa ayat 138 sampai 146, ciri-ciri orang munafik. Salah satunya wala yadhkurunallaha illa qalila.
tidak suka dikir kepada Allah kecuali sedikit. Dan ya Allah, gimana lagi sekarang kuno yang lebih sehat dari kayak gitu. Itu jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui, renovasi, perkokoh iman kalian dengan la ilaha illallah, subuh la ilaha illallah. Habis subuh berangkat ke pekerjaan, berangkat ke pasar, olahraga, lihat aurat, lihat apa, bergoyah lagi iman, datang waktu duhur, habis duhur perbaiki lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis duhur berangkat lagi melanjutkan pekerjaan, aktivitas yang lain-lain. Kemungkinan hati melengos, iltifat kepada sesuatu yang lain. Apa iltifat? Melirik. Allah tersinggung ketika hati kita melirik kepada selain Allah. Sedangkan kita bukan melirik lagi, melengos. Bukan hanya di dalam sholat saja, Rasul pernah menyatakan maltafita ahadukum bis sholati illa qala azza wa jalla. Lebih-lebih dalam sholat, tidaklah seseorang itu melirik kepada sesuatu di dalam sholatnya. Melirik bukan itu kalau kita melibatkan lirik, kecuali itu Allah menegur dia, cuma dia kita tidak paham, tidak dengar. Aina al-tafitu, kemanakah engkau berbalik melirik? Ana khairu mimma al-tafitu bi, aku kan lebih bagus ketimbang yang engkau melirik itu. Apa? Aku kan lebih baik ketimbang dia. Tersinggung. Sedangkan kita bukan lagi melirik, lagi sholatnya itu harapannya kepada selain Allah, mengingatnya, wah bukan melirik, aku udah melengos. Perbaiki, coba Pak, habis sholat pikiran dari Rasul itu banyak sekali, tapi yang pertama diucapkan setelah sholat apa? Istighfar. Emang habis kesurupan? Padahal habis sholat sebaik-baik amal adalah sholat, tapi selesai sholat kok istighfar sambil usap muka lagi. Astagfirullah, emangnya bisa? Ayo, kenapa mesti istighfar? Karena kita banyak dosa dalam hati. Kan mulutnya sholat, gerakannya sholat, hati itu yang berpaling dari Allah. Makanya ujung juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah ya itu membuat Allah tersinggung. Dan orang munafik itu bukan siapa-siapa. Jangan-jangan kita lah orangnya yang munafik itu. Munafik itu apa sih? Berbeda antara omongan dan hati. Dengan hati lah, siapa itu? Sok bisa hidup. Rasa lebih hebat gara-gara jidat lebih hitam. Memangnya Allah gak tahu dalam hati? Cukup dingin neraka gara-gara hitam jidat. Apalagi cuma mau dilihat-lihatin gini ke orang, supaya ketahuan tipu ahli sujud. Oh, karena saya kan sering ngomong di sini, kalau malaikat, jangan kalaunya ke Allah, karena mustahil Allah, mustahil Allah tidak bisa melihat hati. Ini kalau malaikat aja. Kalau malaikat hanya menilai luarnya saja, so orang sakaratul maut cepat bawa ke masjid.
Nanti mati di masjid, kata malaikat, waduh, husnul khotimah. Oh, perempuan itu ibu-ibu di belakang yang lagi sakaratul maut cepat pakai ilmu kena, kata malaikat. Oh hebat, matinya di dalam keadaan pakai ilmu kena. Apa begitu? Kalau kayak gitu bantu malaikat gampang titip. Mabok, ya tuh minum oplosan yang banyak, pakai sorban, pakai gamis. Kata malaikat, sudah nanti kepanjangan itu sebagai sinopsis. Terus amal yang bagus itu seperti apa? Amal-amal yang bagus itu seperti apa? Amal yang bagus itu nata iju husnil amal. Amal yang bagus itu dihasilkan dari keadaan yang bagus. Namanya ahwal. Ahwal itu keadaan-keadaan yang bagus. Keadaan yang bagus itu seperti apa? Yang melulu untuk Allah, merasa digerakkan oleh Allah. Itu apa yang bagus? Yang ikhlas, yang zuhud. Amalnya itu dibarengi sifat-sifat itu. Amalnya itu dibarengi dengan ikhlas, dibarengi dengan zuhud. Tidak ada lagi yang diharapkan kecuali Allah. Itu setiap amal kan ujungnya lillah. Usolli wa tusalli rakaatain mustaqbil qiblat diadakan lillahi ta'ala. Semua amal itu begitu lillahi ta'ala. Coba saya mau tanya, jawab. Sebelum sholat duha yang terbersit, yang terlintas dalam hati apa? Apa? Oke, malu-malu, jujur aja, jadi jelas minta duit, minta rezeki, gitu kan? Sholat duha, itu apa di hati? Saya mau nanya, sebelum baca surat Waqiah yang terlintas di hati apa? Ya pokoknya minta gitu. Itu aja. Mesti kotor. Ini kan ceritanya lagi ngaji supi nih. Kalau belum sesuai, ya karena mereka bukan kita belum jadi mereka, ya susah. Jangan dikeruk itu tidak. Pasti bapak larinya ke fikih, bukan tak boleh. Pasti ke situ lari. Terus saya mau tanya, surga itu Allah apa ciptaan Allah? Ayo, surga itu pemberian Allah apa surga itu adalah Tuhan sebagai Tuhan? Rugi banget kalau punya bini, butuhnya pemberian kita saja, kita nggak butuh. Saya mau nanya lagi, neraka itu Allah bukan? Terus ibadah kok takutnya kepada neraka? Mereka kencengin. Rugi banget punya bini, hanya takut tidak dikasih duit, bukan takut kepada suami.
pantas. Tahu ya, mau nggak punya bini kayak gitu? Kenapa kok taat banget malaki? Lalu udah doyan pemberiannya, lelakinya buruk mati. Penting warisannya banyak, mau gitu. Jadi yang munafik itu siapa? Ya Allah. Nah, sebagus-bagus amal adalah dalam keadaan akal yang bagus. Keadaannya itu lagi bagus, bukan karena kuring-kuringan kena musibah, bukan karena banyak pengharapan, karena Allah saja. Susah, makanya dihaji ya susah. Kalau yang gampang apa yang dihaji? Ngapain pakai dipelajari kalau mudah? Justru dipelajari karena sulit. Jadi berangkat dari rumah di lempeng-lempengin haji bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu sudah jelas itu, udah cukup ucapannya udah cukup. Bismillah dengan menyebut nama ya Allah, menyebut nama Allah. Tawakal itu aku sadarkan diriku Allah kepada Allah, bukan karena disadarkan dengan kebutuhan. Mau berangkat dari rumah, karena itu karena kebutuhan. Katanya sholat subuh berjamaah itu disaksikan para malaikat, disaksikan oleh ribuan malaikat. Saya meminta ini, meminta itu gitu. Ada kemarin tuh ketua DKM lagi, bukan ketua DKM Al-Muharram. Alhamdulillah Kiai, saya sudah berjamaah subuh selama 40 hari yang katanya fadilahnya anu-anu. Kata saya hebat. Jadi ngejar-ngejar fadilah itu ya. Emang nggak boleh kasih pakai pikir lagi, nanya boleh apa tidak ya. Kalau nanya boleh apa tidak, maka sholat ya cukup, yang penting tertutup udel sampai dengkul. Kalau cerita pikir kan begitu. Yang penting tertutup, orang udah selesai. Kan ini ceritanya kan yang terbagus. Amal-amal yang paling bagus itu lahir dari amal yang bagus. Lagi pasrah, lagi merasa hina di hadapan Allah, bukan lagi gede, lagi merasa hebat. Lagi pasrah, lagi merasa hina di hadapan Allah. Coba saya tanya, lilin atau api yang sedikit ketika mendekati cahaya yang terang dan besar itu masih kelihatan tidak itu api yang sedikit. Makin dekat dengan cahaya yang besar makin apa? Hilang dari pandangan, kesilap, kata orang Sunda, kesilap. Makin dekat kepada Allah yang sumber dari segala sumber, kenapa masih merasa gede? Kenapa masih merasa gede? Kaya di kampungnya, dekat dengan yang maha kaya. Lah, itulah namanya makom fana. Kita ini sudah tidak ada apa-apanya, Pak. Dan hilang diri kita di hadapan Allah. Hilang. Ciri-cirinya dia, Haji, bawa garam 1 sendok ke lakuk garam ini, ada pengaruhnya. Jadi kalau Bapak mau tahu amal saya baik atau tidak, itu jawabannya dalam keadaan baik atau tidak.
Ini saya tulis sekarang lagi kena musibah. Apa saya melas-melis itu karena musibahnya? Atau karena apa? Makanya orang banyak yang ibadah angin-anginan gara-gara fasilitas ibadah. Ibadah karena lagi banyak duit, itu namanya syukur kepada Allah. Bagus, cuman hilang nanti duitnya, kira-kira ibadahnya. Itulah ibadah karena fasilitas. Rajin ibadah karena lagi banyak musibah, itu namanya sabar. Hilang musibahnya, hilang lagi. Harusnya gimana? Mau dapat lagi dan nikmat lagi musibah, namanya ibadah ya ibadah, nggak ada hubungannya dengan fasilitas. Terutama di sininya. Kalau digerakannya mas sholat ya orang sehat sama orang sakit ya pasti beda. Cuman ini tetap anteng, adem, ajep. Bukan karena itu. Bukannya bagus ibadah, justru fasilitas dari Allah, kenikmatan di bawah ibadah ini seringnya bagus banget. Ini yang terbagus. Abu Bakar dalil mantu yang mengatakan waqta ini ma'ana Allah darul akhirah. Cari kebahagiaan akhirat dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita, itu ibadah syukur. Karena lagi ada pemberian Allah. Kalau lagi tidak ada, ini cerita dubes pas. Susah, makanya dipelajari ya susah. Ada ahli ibadah, tahu-tahu setan datang mengatakan kepada dia, ente sih sudah rajin ibadah, cuma saya ente sudah dicatat sama Allah jadi ahli neraka. Ini kalau saya cerita setan datang itu jangan dibayangkan. Kan kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Allah menjadikan setiap nabi ada musuhnya, artinya setiap kebaikan selalu ada tantangan. Musuhnya itu seperti apa? Syayatinal insi wal jinni. Musuhnya itu setan, cuma berbentuk jin dan manusia. Jadi jangan nyari-nyari sosok setan. Jangankan kita orang yang beriman, orang kafir ikut ngebunuh kalau setannya seperti itu. Setan datang itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan kita ini, nafsu kita ini, jiwa kita ini suka terilhami dengan mau berbuat jelek dan mau berbuat takwa. Ketika ada desiran mau takwa, itu namanya lumatul ilahiyah, bisikan ke Tuhan. Kalau mau berbuat salah, itu lumatus syaitan, bisikan setan. Jadi bukan setan yang bujuk-bujuk. Kalau setan di YouTube mau digambarin tangannya panjang, suara panjang. Atau kalau setan bentuk kayak gitu, siapa yang bakal dapat mau dideketin? Dari jauh-jauh udah kabur. Justru setan tuh glowing, kinclong, wangi, indah. Jadi banyak orang yang terpesona. Kalau setannya menakutkan, kira-kira siapa orang yang mau dikeloni? gegabah. Coba ini. Sekarang
Sekarang yang tidak ngaji, tidak berjamaah subuh ke sini, wangi, lagi dikelonin. Enak banget. Anget, wangi. Tuh di hotel-hotel tuh apalagi weekend, di tempat-tempat tertentu udah booking villa segala macam. Lah kalau menakutkan di sana, lah siapa yang paham tidak? Baik, saya balik lagi. Nih, rombah-rombah di sini tuh. Di sini tuh rombah-rombah. Nah, ketika seperti apa itu amal, hatinya ketika awalnya ketika seperti apa. Nah, itulah buruk dan jeleknya amal kita untuk lihat di sini. Jadi bisa kita semuanya bisa menilai. Saya juga bisa. Ketika ditepis-tepiskan itu juga susah kadang-kadang. Ya itulah memerlukan perjuangan. Waduh, ini lagi kondisi kayak gini. Jangan sampai karena itu. Jangan sampai karena itu. Mau contoh? Mau contoh nggak? Ada yang nyontohin ke saya. Nyontohin ke saya. Ngaji saya ke sini. Dilempung-lempungin hati itu. Jangan sampai ngarep-ngarep amplop diperbesar, kali aja ada buat ngeganti ban mobil. Itu kan jelek. Itu terus terang Pak, ngegelesek setan itu barusan tuh. Terbaik itu setan tuh baik. Ini enggak umur saya, bukan minta diganti, bukan yang kali dikasihani, bukan. Itu contoh. Lagi sholat, lagi apa, setan itu suruh gitu. Saya coba lihat dalam kitab Al-Adhkar, ketika Rasul mau sholat, itu setan itu suka pada dekat pura-pura baik. Kata Rasul, kepada Rasul juga begitu. Pura-pura baik. Setan suka ngingetin apa rencana nanti habis sholat. Ketika nanti habis sholat mau nengok temannya ada di rumah sakit. Oh iya. Jadi pura-pura baik supaya apa? Sholatnya yang sebagai tiang agama itu roboh. Ingat sedekah. Kita lagi sholat, mau sholat ya. Ingat sedekah, Pak. Saya belum masukin sedekah ini tadi. Nanti aja deh habis sholat. Ingatnya kepada yang baik-baik. Sampai kunci hilang, ingat nyimpannya di mana. Itu pura-pura baik. Pura-pura baik. Setan itu. Kenapa? Yang penting tiangnya roboh sholat. Rasul terus suka berdoa begini ketika mau sholat. Al-'anuka bila'natin tammah. Itu doa Rasul. A'udzu billahi minka. Sahabat terheran-heran di belakang. Pertama kali Rasul mengucapkan itu, sahabat kaget. Kenapa kaget? Ya coba artikan. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Di sahabatnya tersinggung di belakang. Kamunya itu. Al-'anuka, aku laknat kamu bila'natin tammah, dengan laknat Allah yang sempurna. Terus kaget sahabat di belakang jamaah. Setelah sholat Rasul berdebat, ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa mengucapkan itu?
Habis setan itu suka menggoda, suka datang mengingatkan kebaikan yang lain ketika setiap mau aku sholat. Itu Rasul. So terus itu setan kepada Rasul terus. Apalagi malu. Terus aku ucapkan itu kata Rasul. Jadi kaknya itu, kamunya itu ke setan. Sahabat itu baru mesem. Terus itu setan gimana? Ayat akhir, maka setan hanya geser beberapa langkah. Itu dari Rasul. Seterusnya setan cuma hanya bergeser beberapa langkah. Itu dari Rasul. Seterusnya sama sholat saya setannya jadi ikut sholat. Bisa di saku, di hati. Itu Rasul. Segitu. Habis dibunuh nggak mati setan. Seperti itu. Jadi sholat kita ini ada yang bagus, ada yang terbagus. Zikir kita ada yang bagus, ada yang terbagus. Tergantung kondisi akhlak hati kita. Takut gak selesai. Mari kita lanjut, ini pendek cuma panjang banget keterangan. Sekarang bertanya lagi, dapat selanjutnya wa husnul ahwali, adapun sebaik-baik keadaan itu minat tahakuki fi maqamatil inzali. Keadaan yang baik itu berasal atau dihasilkan dari makom, hakikatnya dari makom yang kita duduki. Apa makomnya? Panjang dilakukan. Seseorang itu dalam seorang salikin yang menempuh perjalanan menuju Allah, itu ada terminal-terminalnya, Pak. Terminal yang pertama khauf, makom takut kepada Allah. Beres melewati makom khauf. Jadi ini belum ngaji berapa semester ini ya, belum menerangkan lagi makom khauf itu seperti apa. Nih kalau sudah lulus makom khauf, naik lagi makom haya, malu kepada Allah. Yang ketiga naik lagi makom mahabbah kepada Allah. Makomnya sudah cinta. Namanya mencinta tidak harap balasan. Diperkenankan mencintai pun sudah bahagia. Makom mahabbah. Lulus makom mahabbah, naik lagi makom fana. Karena semata-mata kita ini tidak ada apa-apanya. Sholat disolatkan, coba hayya 'alas sholat, jawabannya la haula. Itu tandanya nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi tinggal syukur ibadahnya dengan hamdun. Syukur wa hamdun, ibadahnya itu juga tinggal memuji kepada Allah. Karena tidak bisa berbuat apa, tinggal memuji kepada Allah karena begini kan, ya begitu. Itu makom fana. Sudah lenyap, kita ini sudah tidak ada apa-apanya. Sudah fana itu rusak, kita itu sudah lembur.
nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Udah la haula wala quwata illa billah. Ay la haula wala quwata illa bi qudratillah. Ay la haula wala quwata illa bi iradatillah. La haula wala quwata illa bi izzatillah. La haula wala quwata illa bi rahmatillah. La haula wala quwata illa bi ilmillah. La haula wala quwata illa bi sabrillah. La haula wala quwata illa bi syukrillah. La haula wala quwata illa bi adlillah. La haula sebanyak 99. Jadi maknanya la haula wala quwata illa billah, maknanya bi itu 99. Tidak ada daya upaya kecuali dengan kuasa putra Allah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan irodahnya, kehendak Allah. Lahir ke dunia ini bukan kehendak kita, nggak mungkin. Boro-boro ada daya upaya dan kekuatan. Lahir ke dunia ini kan kehendak Allah, bukan kemauan kita. Apalah artinya tidak terlebur. Namanya makom fana. Kalau sudah makom fana, nanti makom bako, puncaknya itu hanya tinggal Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada yang lain, semuanya hancur, rusak, robah kecuali zat Allah. Sudah yang lain fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah saja yang yabqa, yang baqa. Lah sudah nggak ada apa. Ini makom baqa itu masya Allah Pak, bukan hanya di keyakinan. Yang lain itu rusak, yang tinggal hanya Allah. Yang lain itu sudah tidak ada rasanya, yang ada hanya Allah. Coba bisa nggak gitu? Kalau kita masih nikmat dengan manis, nikmat dengan yang menciptakan manisnya tidak nikmat. Asin itu enak gitu, tapi dengan yang menciptakan asin sudah tidak enak. Makan itu enak gitu, sehingga sholat menghampiri dan yang memberikan itu makanan sudah tidak enak. Wah. Puasa Senin Kamis sebagai pagi-pagi di bawah sebelah tergoda. Mana yang lebih katanya Allah yang tersisa. Hasbi Rabbi Jalallah, bagiku cukup Allah yang Maha Agung. Ma fi qalbi illallah, tidak ada yang bersemayam di hatiku kecuali Allah. La ilaha illallah itu kalau kita artikan itu buahnya la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la illallah. Tidak ada kenikmatan kecuali Allah, tidak ada keindahan kecuali Man. Kalau lagi berhadapan dengan Allah begitu mudah kita meninggalkan Allah. Kapan kita lagi dengan Allah? Hadis kursi mengatakan, ini anak ma'abdi, kata Allah, aku selalu bersama hamba. Haitsu yadhkuruni, selama hambaku dzikir kepada lagi dzikir bunyi HP itu Allah mau dikemanain? Disampingin. Nggak ada pamitan, misalkan kita lagi ngobrol berdua, tahu-tahu bunyi HP kita kan suka pamitan, sopannya itu kan gitu. Oh iya silakan. Biar pamitan lagi. Nah itu enggak kan. Jadi Allah itu seolah-olah barang nampak gitu loh Pak, memperlakukannya itu. Bagi orang yang baru dengar ngaji seperti ini disebut lebay. Lagi pikir, Pak Haji mau 313 misalnya, tahu-tahu ngantuk, jadwal cashback, seneng apa ngambek? Hah?
Seneng apa mabok? Jatuh. Tadi sampai di mana sih, berapa ya? Aku coba husnuzon kepada Allah, itu tandanya Allah mau lama-lama bareng dengan kita. Kok nggak tembus gitu ke situ ya? Malah ini baca engket. Tadi hitungan sampai mana ya? Itu isyarat Allah masih mau lama-lama dengan kita. Terima kasih ya Allah. Bismillah, saya ulangi lagi ya Allah. Mana ada yang di sini? Begitu gampang melengos memutuskan hubungan dengan Allah. Idza dzakartani syakartani. Siapa orang yang sedang pikir kepadaku, berarti dia lagi syukur kepadaku. Wa idza nasita, siapa orang yang sedang lupa nih kepadaku, kafartani, berarti dia telah memutuskan hubungan dengan aku. Mati dalam keadaan tidak edik, tidak pikir kepada Allah, hakikatnya sedang kufur, putus hubungan dengan Allah. Ntar kalau udah sakaratul maut baru orang Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Muhammad Salah lari-larian di lapangan, latihan, ada lain mempunyai badan seperti itu, katanya dari umur 17 tahun sampai sekarang baru seperti ini. Giliran sakaratul maut baru belajar dikir ya. Udah orang sedep yang lain itu mana la ilaha illallah. Kalau sudah makom udah orang sedep yang belajar topo roso, topo tapa rasa, tapa warna. Topo roso itu gimana? Ya belajar kita ya, belajar untuk tidak sedep warna-warna yang tidak disukai Allah. Orang sedep ngobrol lama-lama itu orang sedep. Itu topo roso namanya. Mulai dari situ lu kumpul-kumpul ngobrol ngabur itu udah mulai kerasa. Kasih sudah tapak. Apa sih tapak ya? Ada di Bekasi bahasa tapak Pak. Seperti orang kan tapak gitu, menginginkan apa gitu. Katanya dulu Sunan Kalijogo tapak di pinggir Kali Jogo gitu, di pinggir kali gitu. Itu kan tapak. Artinya sudah tidak peduli dengan yang lain gitu. Itulah topo roso. Kita nggak usah tapak seperti itu. Kita rasa aja mulai tapak. Mulai tapak, ditapakkan rasa kita itu terhadap selera-selera yang lain itu mulai ditinggalkan. Itu adalah mulai topo roso, apa rasa. Sudah nggak masa udah tua kayak saya gini, umur kayak gini tuh masih baik gitu. Karena ada sebuah aki-aki motor sampai nggak apa-apain, lampunya banyak segala macam, terus dia disemir, mengisi semir, pakai gelang bahar, terus pakai cincin gede-gede, pakai kalung ada cincinnya, ada batunya, terus pakai rantai, terus pakai sepatu ceko, pakai jaket yang banyak tempelannya, terus celana lepis bolong-bolong, mawar terang-terang.
Kan jadi aneh. Hidup ini salingnya apa? Kita jangan para wali suka gini. Coba Sunan Muria itu gampang apa susah? Mau ziarah ke makam Sunan Muria gampang apa susah? Kenapa? Gunung itu zaman sekarang udah dibangun, nggak kebayang dulu. Panjang, nggak usah Sunan Muria, dia di Cikundul, Cianjur. Tuh tangganya aja 300 sekian. Saya nggak kebayang dulunya, kalau sekarang kan udah enak ya. Gimana zaman bahulanya dulunya itu Sunan Muria dulu. Kita malahan suka bertanya, kok para wali bisa betah sih kayak gini? Seperti Syekh Muhyiddin Pamijahan, kok bisa ya seperti ini? Heran. Justru mereka yang dibuat heran kepada kita. Kok bisa ya? Kok tenang ya? Hidup dikekepin bangke. Kok bisa ya bersama penipu? Kok bisa sih betah beserta sampah busuk? Kan dunia gak tahu penipu. Kok bisa sih berteman dekat dengan penipu? Kan dunia itu cuma memang dua tujuannya, satu ke tong sampah, dua ke toilet. Kok bisa sih betah-betah sama yang barang busuk? Siapa yang sebetulnya gila itu siapa? Yang kagak waras itu siapa? Sering-sering kita suka aneh, kok bisa ya para wali hidupnya tenang? Kok bisa sih Rasul itu justru lebih tenang di Gua Hiro? Kholwat sendirian, kita malah suntuk nyari yang banyak orang. Nggak ada orang, kadang sama orang sudah bosan, akhirnya datang ke kebun binatang. Ya mau nengok gua, heran. Malah ada ketenangan beserta obat. Jadi siapa yang gak waras itu? Suka saling nyangka, kok bisa ya hidup tenang? Kok bisa ya Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sementara sepotong kain buat alas tidur, sepotongnya buat selimut. Kok bisa-bisanya ya nyebut rumahku adalah surgaku? Lebay. Malah justru Rasul yang nyangka aneh ke kita. Anjing, aku terheran-heran kepada manusia. Dia itu keburu dunia, berangkat gelap keburu dunia, sementara di belakang Israel ngeburu dia. Maksudnya pada orang yang apa tidak sadar itu malaikat ngumpul dia juga. Aku heran kata Rasul dengan orang yang banyak mendolong adem ayam, ngobrol itu kopi rokok sampai larut malam. Itu Rasul heran. Kenapa? Kata Rasul, sudah berapa banyak sih pahala amal yang dia kumpulkan. Makanya saling nuduh. Sebenarnya yang orang marah siapa? Dia banyak kumpul harta. Kata Rasul, aku heran manusia. Wih, kumpul harta. Sementara dia itu sama dengan ngumpul musuh. Makin banyak, makin berat.
makin banyak, makin menjerumuskan dia. Ada nggak di sini yang renovasi rumah sampai ingat, di rumah makin buat tinggal, jangan-jangan besok buat tinggal mati. Ada kayak gitu. Beli mobil makin mahal, mobil yang diingat cuma pajaknya makin enggak. Ada yang mikir waduh, di mobil makin mahal, hisabannya makin berat. Ada kayak gitu. Jadi tarik kesimpulan, udah bunyi tadi, udah bunyinya gitu, udah lewat. Tarik kesimpulan, kalau kita mau introspeksi, mau tahu amal saya ini baik apa tidak, tuh kan, di husnul amal, amal yang baik itu dihasilkan dari ahwal yang baik. Ahwalnya bukan ahwal ini, bukan ahwal dohir, keadaan dohir bodonanan. Bodonanan itu mah lagi gak punya duit, ya itu mah tidak mengaruh. Tapi ini hati yang mempengaruhi amal. Hatinya karena apa? Karena amal karena musibah, amal karena nikmat. Oh, bukan karena amal. Bukannya itu nggak boleh, jangan lagi nanya begitu kalau nggak mau dilempar nih. Itu mah ngaji fikih. Dibilangin kalau ibadah karena syukur, karena nikmat, itu ibadah syukur. Lagi ingat nikmatnya. Banyak orang yang rajin ibadah, gara-gara lagi banyak fasilitas ini, hancur uring-uring, malahan mencari dukun supaya naik lagi hidupnya. Kayak gitu ibadah karena fasilitas nikmat. Sekarang musibah jadi fasilitas. Lagi susah, banyak orang yang ahli ibadah, lagi susah. Giliran dari diangkat, mau susahnya dihilangkan. Ya persis seperti nanti musim kampanye tuh. Oh, kacang rebus masuk ke masjid. Ada yang hasil nyala, ada yang tidak. Itu namanya karena fasilitas. Fasilitas ibadah ada dua, ada nikmat, ada musibah. Jangan karena fasilitas, jadiin kalau bisa mah itu fasilitas jadi bumbu penyedap. Tadinya sudah rajin ibadah, terus kasih duit, tambahkan sekali. Karena banyak fasilitas. Hujan kan berjamaah terus karena ada mobil. Banjir ke jalan terus ngaji dan berjamaah. Kenapa? Karena mobilnya tinggi Rubicon. Tadinya memang sudah rajin ibadah, ini lagi sekarang lagi timpa musibah, tambah ngejerit kepada Allah. Paham ya? Jadi bukan karena itu, tapi itu jadi bumbu. Nah, ibadah yang bagus itu karena ikhlas itu. Nggak ada hati itu ikhlasnya. Bukan karena apa? Udahlah. Nah, awal yang baik lahir dari mana? Dari makom yang baik. Makom kita ini, kita ini belum pada hafal lagi makom kita sekarang ada di mana? Terminal perjalanan hidup kita ada di mana? Namanya kita belum kenal jati diri kita. Apakah masih makom khauf? Kan rata-rata di masyarakat Allah teh dijadiin wedi, tahu? Ngedidik anak ke
Allah dijadikan wedi. Ayonan haji, ayonan sholat, takut nanti meneraka Allah tuh. Takut aja takut. Orang takut, orang ikhlas terpaksa naik makomnya, makom haya malu, malunan. Sama Allah dikasih terus nikmat, sehat terus, alhamdulillah. Malu kalau tidak ibadah. Nah, mulai berkualitas tuh, tidak karena takut, takut terpaksa, mulai karena malu, mulai mengenal jati diri. Malu orang lain seangkatan kita orang lain, ya seangkatan kita orang lain itu sudah banyak yang lewat ya. Kita masih kasih sehat ya, malu kalau nggak dipakai benar nih. Begitulah selanjutnya sampai makom mahabbah, sampai makom fana, sampai makom makom. Kenali kita sudah sampai di mana. Sekian terima kasih. Kalau ngaji bikin menghitung jumlah baik. Saya umroh udah sekian kali, saya haji udah sekian kali, saya umroh masjid udah sekian juta, saya tahajud sudah sekian tahun, saya puasa Senin Kamis, Ayatul Bid sudah sekian tahun. Iya, itu semua sampainya di mana? Jangan-jangan sampainya di viral, bukan sampai di Allah. Sekian terima kasih. Subhanallah.